Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Yang lalu kita sudah membahas bagaimana ya ketakutan-ketakutan menghadapi kematian dan konsep-konsep yang salah dalam orang Kristen memandang tentang kematian. Nah, kenapa perlu kita membahas ini ya? Supaya kita tidak punya konsep yang salah tentang kematian dan tidak menghadapi kematian dengan sikap yang keliru. Ya, meskipun mungkin bukan mungkin ya, meskipun rencana Allah memang tidak dipengaruhi oleh sikap kita, tapi kalau sikap kita keliru itu merugikan dari diri kita sendiri ya. Misalnya saja menghadapi kematian dengan konsep-konsep yang salah. Misalnya, wah nanti kalau aku mati, aku disambut sama setan, ya, malaikat maut dan sebagainya. Nah, itu tidak benar itu semua konsep-konsep seperti itu. Saya juga bukan mau semacam memberikan hiburan-hiburan kosong kepada orang yang menghadapi kematian atau menganggap kematian sebagai hal yang biasa-biasa saja dan tidak perlu mempersiapkan kematian dengan serius. Enggak juga ya. Kematian itu hal yang serius, tapi bukan hal yang amat sangat menakutkan, mengerikan sampai kita semua enggak punya iman untuk menghadapi kematian. Ya, kematian itu keharusan. Ya, saya sudah beberapa kali bilang, suka nggak suka, senang nggak senang, kematian tetap datang. Dan kita sudah mengalami itu dari teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Kita selalu terkejut ya kalau ada teman kita yang mendahului kita. Waduh, tiba-tiba saja dia sudah dipanggil pulang. Padahal baru aja tadi ngobrol-ngobrol, baru aja tadi ngomong-ngomong, cuma kok tahu-tahu orangnya sudah pergi. Nah, itu yang seringkali kita jumpai kan. Nah, itu. Jadi kita dalam hal ini memperbaiki konsep tentang kematian. Oke. Ya, ini sedikit pembahasan kita yang lalu. Saya review ulang. Jadi kematian seringkali digambarkan hal yang sangat menakutkan dan menyeramkan sehingga semua orang secara otomatis selalu cenderung menghindari dan menjauhkan diri dari kematian. Jangan lalu kalimat saya ini istilahnya diputarbalikkan sehingga ada yang bilang, ya kalau begitu kita mendekati aja kematian karena Pak Andi mengajarkan kita tidak usah menghindari dan menjauhkan diri dari kematian, berarti kita mendekatkan diri kepada kematian, bukan itu maksudnya. Ya, mati atau hidup itu semua di tangan Tuhan, semua dalam waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Belum waktunya mati, ya nggak bisa mati. Ya, tapi kematian itu jangan disambut secara negatif, ya, dan konsep-konsep yang menyeramkan, menakutkan, nah itu sama sekali tidak. Ya, Tuhan Yesus juga mengatakan dengan ya istilahnya betul-betul memberi hiburan dan kekuatan. Tuhan Yesus mengatakan apa?
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, itu kan suatu kata-kata penghiburan tentang kematian. Tuhan Yesus, tolong Deviana, mic-nya bisa di-mute. Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak pernah nakut-nakuti orang, kamu nanti mati, menakutkan sekali kematian itu, mengerikan sekali. Ya, kamu nanti ketemu iblis-iblis dan sebagainya. Enggak. Tuhan Yesus cukup ngomong, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku menyediakan tempat itu bagimu, dan aku, ya istilahnya kalau sudah selesai aku akan menjemput kamu. Ya biasa aja itu kan, kesannya nggak ada seremnya sama sekali tentang rumah Bapak itu. Rumah Bapak itu justru menggambarkan hal yang sangat indah. Ya, my father's home, itu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya sudah, happy, seharusnya happy sekali. Makanya kalau kita renung-renungkan, sebetulnya aneh ya kalau kita itu mau kembali ke rumah Bapak tapi kita ketakutan setengah mati. Kita mengalami ketegangan yang luar biasa, ketakutan luar biasa, kengerian luar biasa loh. Padahal ini mau pulang ke rumah Bapak itu yang sangat indah dan luar biasa, yang seharusnya didambakan semua orang percaya. Tapi kok malah tambah tegang, tambah ngeri, tambah ketakutan luar biasa. Nah, itu yang harus dirubah. Itu yang konsep-konsep salah itu yang harus dihapus dalam hidup Anda. Kalau Anda benar-benar anak Tuhan. Ya, yang minggu lalu kan saya sudah bahas, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Karena kalau kasih itu sempurna dalam hidup kita, itu ketakutan itu lenyap. Kalau kasih Allah itu sempurna dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau masih ada ketakutan, ya berarti kasih yang kita terima dari Tuhan itu masih ada something yang terhambat ya. Atau ada kekeliruan, something wrong dalam kasih yang selama ini kita kumpulkan bersama dengan Tuhan. Oke, lanjut. Pak Andi. Oh iya Pak Hendartos. Boleh diulas kembali Pak, yang Bapak katakan minggu lalu hari Kamis itu, kesedihan atau kesakitan yang kita alami saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang kekal atau sukacita yang kekal yang akan kita alami bersama dengan Tuhan Yesus di surga, Pak. Iya. Ya. Jadi minggu lalu saya sudah mengajak teman-teman untuk membaca satu ayat di Roma pasal yang ke-8 ya. Coba kita baca ulang kitab Roma itu. Ya. Ayat 18 ya Pak Andi. Ya. Terima kasih, Roma 8 ayat 18. Boleh saya bacakan Pak Andi? Silakan Pak Endarto. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iya. Jadi ada perbandingan antara penderitaan dan kemuliaan.
Jadi semenderita-menderitanya kita itu nggak pernah bisa sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Karena menjadi tidak berarti. Saudara kalau makan garam 1 sendok, nggak enak sekali ya garam 1 sendok itu. Wah, asin banget. Tapi kalau garam 1 sendok itu dimasukkan dalam makanan yang baskom yang sangat besar sekali ya, atau panci yang sangat besar sekali. Wah, itu garam itu menjadi enggak menakutkan lagi. Asinnya itu tidak menakutkan. Jadi malah tambah enak itu tambahan. Ya, ini sekedar ilustrasi kalau dibandingkan ya jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang sangat besar. Yang kecil itu menjadi tidak berarti, meskipun yang kecil itu nggak enak. Ya, kayak orang dagang aja lah, paling gampang kan gitu. Kamu dagang, kamu rugi 1 juta rupiah. Tapi kamu mendatangkan barang lain, untungmu 1 miliar. Maka kerugian 1 juta itu dibandingkan 1 miliar. Nggak ada artinya 1 juta itu. Nah, itulah penderitaan yang kita alami di dunia ini. Seberat-beratnya penderitaan dibandingkan dengan kemuliaan yang luar biasa, yang tak terbatas, yang dahsyat. Penderitaan itu menjadi kecil. Meskipun bagi kita sekarang ini amat sangat besar penderitaan kita. Ya, saya kasih ilustrasi lucu yang saya dapat dari teman, dari jemaat. Pada waktu ngobrol-ngobrol itu. Dia cerita lucu-lucu ini. Ya, dia bilang ada seorang pria yang sekelompok pria yang mendiskusikan masalah bisnis yang sangat susah pada waktu itu, dan mereka mengalami kerugian yang sangat besar dalam bisnis mereka. Wah, mereka semua sedih. Di tengah-tengah kesedihan itu, seorang pria lalu membuka dompetnya. Dan kemudian dia melihat foto dari istrinya. Lalu dia langsung kelihatan foto istrinya itu, dia langsung sedihnya hilang. Dan senyum-senyum dia. Di hadapan teman-temannya yang semua sedih-sedih itu, dia senyum-senyum, gembira sendirian, yang lain sedih semua karena lagi terancam bangkrut. Lalu temannya heran, loh, kamu lihat apa kamu di dompetmu kok habis itu ketawa-ketawa? Lihat istri saya, katanya. Lalu semua bilang, waduh, berarti istrimu itu tempat penghiburan yang luar biasa ya, yang menguatkan kamu menghadapi pencobaan yang demikian berat. Kamu begitu lihat istrimu, kamu terhibur. Berarti istrimu ini memang wanita yang sangat menolong kamu. Lalu dia bilang dengan ketawa lagi, oh bukan itu, salah. Dia bilang, ya Anda semua menilai salah. Loh, lalu bagaimana? Apa maksudnya? Anda melihat foto kok bisa senyum? Ya, saya setiap kali lihat foto itu, saya kemudian teringat masalah saya dengan istri saya jauh lebih hebat daripada masalah bisnis saya. Jadi bisnis saya itu kecil dibandingkan dengan masalah saya dengan istri saya.
Masalah saya dengan istri saya itu besar sekali. Bisnis ini, aduh, nggak ada apa-apanya. Makanya kerugian seperti ini bagi saya kecil. Akhirnya semua jadi tertawa ya melihat. Nah, ini maksudnya bukan bukan lalu saya mau menjelaskan arti antara istri dan masalah, bukan. Tapi maksudnya begini. Jadi kalau kita sekarang menganggap penderitaan yang kita hadapi ini amat sangat berat. Seberat-beratnya saya katakan yang lalu itu seberat-beratnya masalah akhirnya juga selesai. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Seberat-beratnya masalah akhirnya juga selesai. Ya. Kalau kita lihat tidak selesai-selesai masalahnya, akhirnya juga tetap selesai. Ya, selesainya kalau apa? Kalau sakit penyakit yang berat, tidak habis-habis, sakitnya berat sekali. Selesainya dengan apa? Selesainya dengan kematian. Anda punya problem berat apapun, akhirnya selesai juga. Semuanya selesai. Tapi Anda sebagai anak Tuhan, Anda akan mengalami kebahagiaan yang tidak pernah ada habisnya. Jadi penderitaan yang kelihatan di dunia ini juga tidak ada habisnya, tapi habis kan. Itu tadi misalnya, saya akan sharing yang lalu itu, saya juga bilang ada orang terkena kanker sampai bertahun-tahun, sampai menderita banget. Kesakitan luar biasa. Akhirnya selesai. Selesai dengan apa ya? Dengan kematian. Ya. Lalu orang bilang, ya itu namanya bukan selesai Pak, itu Pak. Kematian itu ya suatu kekalahan. Oh ya, itu berarti Anda salah menilai tentang kematian. Kematian bukan kekalahan. Kematian itu adalah memang berhenti dalam menjalani hidup di dunia. Tapi kita mulai hidup bersama dengan Allah Bapa dalam kekekalan, dalam Allah, bersama dengan Allah Tritunggal dalam kekekalan. Jadi sudah menderita sehebat apapun tetap selesai. Itu yang seharusnya menjadi pengharapan saudara dan saya pada saat kita mengalami musibah terakhir dalam hidup kita, menjelang kematian kita. Mata kita memandang kepada, saya selalu mengajar teman-teman, pandanglah kepada salib Kristus. Maksudnya bukan bentuk salibnya itu, tapi karya Kristus ya yang telah disalib bagi saudara dan saya. Itu adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Jadi bukti kasih Allah terbesar itu bukan kalau Anda sehat dari penyakit, Anda sembuh dari penyakit, Anda keluar dari keterpurukan bisnis, Anda mengalami kesuksesan bisnis Anda, atau Anda persoalan hidup Anda betul-betul bisa terselesaikan dengan baik. Apapun persoalan itu, entah keluarga, entah keuangan, entah masalah dengan penjahat dan sebagainya, selesai semuanya. Mungkin ada yang nggak selesai. Dan akhirnya diselesaikan dengan tugas kita selesai di dunia ini. Ya sudah, itu cara Tuhan. Jadi tidak harus yang namanya selesai itu saya menang dari semua masalah ini, saya sukses akhirnya. Saya saya bisa mengatasi segala problema keuangan ya dan segala macam problema itu saya bisa menang. Tidak harus begitu.
Ya contohnya yang paling jelas ya saya sudah bolak-balik kasih contoh. Seperti Stefanus dilempari batu. Selesainya di mana? Apa Stefanus lalu bangkit lalu mengalahkan semua orang yang melempari dia dengan batu? Lalu Stefanus menang. Superman. Ya. Enggak. Stefanus mati. Kalah kan? Sebagai manusia dia kalah. Dalam ukuran manusia. Dilempari batu sampai mati. Mestinya enggak boleh mati. Pengikut Tuhan itu enggak boleh kalah itu. Harus dilawan tuh orang-orang yang melempari batu. Lempar balik batunya. Ya, atau malaikat membantu kita sehingga kita terlindungi dari batu-batu itu. Dan batu-batu itu terlempar balik kepada yang melempar dan yang melempar mati. Mestinya begitu ceritanya. Tapi enggak. Jadi definisi selesai dalam hidup saudara dan saya adalah selesai dengan cara Tuhan, bukan selesai dalam ukuran manusia. Selesai dengan cara dan ukuran Tuhan. Pak Andi, bisakah ini kita katakan bahwa penyelesaiannya itu juga paradoks gitu, Pak? Oh ya, secara ukuran manusia kalah. Secara ukuran Tuhan finish, sudah genap. Finishnya Tuhan itu genap. Bukan finish lalu selesai lalu kamu hancur di tengah jalan. Enggak ada itu. Finish dalam kekalahan itu bagi orang percaya loh. Bagi orang percaya itu finish itu genap. Genap itu artinya seluruh rencana Allah dalam kehidupan saudara dan saya selesai. Genaplah semuanya, tergenapi semuanya dalam hidup saudara dan saya, dan kita pulang ke rumah Bapa. Jadi definisi pulang ke rumah Bapa itu adalah semua rencana Allah melalui hidupku telah digenapi dan aku pulang. Itu artinya kematian fisik ya, bagi orang percaya. Bahwa seluruh rencana Allah melalui hidupku sudah tergenapi. Maka saatnya aku pulang. Tergenapi itu tidak berarti lalu, semua menang. Semua sempurna, semua beres. Enggak. Siapa yang bilang harus semua beres? Ya Stefanus mati kan enggak semua beres. Masih banyak kejahatan setelah Stefanus mati. Masih banyak penderitaan setelah Stefanus mati. Ya, Rasul Paulus juga menderita. Rasul Paulus yang menyetujui Stefanus mati, dilempari batu. Akhirnya Rasul Paulus yang meneruskan bebannya Stefanus. Ya, penderitaan Stefanus diteruskan oleh penderitaan Rasul Paulus. Sampai akhirnya Rasul Paulus sendiri mati di penggal kepalanya. Ya itu apa itu? Kalau orang dunia melihat itu kekalahan-kekalahan. Allah orang Kristen di mana itu kalau seperti itu? Nah, kita kan kepinginnya Allah orang Kristen itu seperti Elia menurunkan api dari langit pada waktu menghadapi nabi-nabi palsu. Nah, kita maunya kayak gitu. Itulah Kristen itu, Elia itu yang mengalahkan nabi-nabi palsu. Lalu akhirnya semua nabi palsu disembelih. Itulah kemenangan dalam kekristenan. Yaitu kan Elia. Tidak semuanya seperti Elia. Apakah Elia berarti pahlawan hebat? No. Elia habis menyembelih nabi palsu, ketakutan dikejar Isabel. Ketakutan karena menghadapi wanita. Menghadapi nabi palsu nggak takut.
menghadapi wanita ketakutan. Jadi apa yang dimaksud dengan kemenangan? Apa yang dimaksud dengan selesai? Apa yang dimaksud dengan genap? Pekerjaan Allah terus berlangsung. Makanya saya juga terkesan dengan kalimat yang diucapkan oleh, kalau tidak salah, oleh John Wesley pada saat penguburan seorang jemaatnya atau kenalannya. Dikatakan, di sini hamba Tuhan dikuburkan dan Allah terus menjalankan rencananya atau kehendaknya. Hamba Tuhan semua bakal mati, termasuk saudara dan saya juga bakal mati, tapi Allah meneruskan pekerjaannya. Allah meneruskan pekerjaannya apa? Ya, kerajaan Allah. Di dunia ini kan kita menggarap apa sih? Menggarap kerajaan Andi Halim. Ya jelas tidak dong. Di dunia ini kita semua sedang menggarap kerajaan Allah. Lalu kita mati. Kerajaan Allah lenyap nggak? Nggak lenyap. Terus berlangsung. Makanya banyak orang khawatir. Wah, nanti setelah Pak Tong nggak ada bagaimana? Bolak-balik yang diomongkan itu terus, setelah Pak Tong nggak ada bagaimana? Setelah Pak Tong nggak ada bagaimana? Itu memang kita prihatin. Kita berdoa semoga Pak Tong masih panjang umur. Tapi suatu saat mana ada manusia terus hidup? Ya nggak ada. Ya, nggak usah bingung melihat Pak Tong. Kita lihat yang dulu-dulu, misalnya zamannya John Calvin. Waktu John Calvin berkarya luar biasa pada zamannya, apa orang nggak takut John Calvin mati? Takut juga kan? Waduh, kalau John Calvin mati bagaimana? Kekristenan bisa kacau. Ya, ini bisa hancur ini. Teologi reform yang baru dibangun oleh John Calvin ini, kalau John Calvin mati muda ini bagaimana? John Calvin matinya kan umur 56. Ya, masih muda kan, 56. Wah, kalau mati bagaimana? Bingung semua. Ya. Ternyata jalan. Ya, memang ada kekacauan, tapi tetap jalan dan Tuhan pelihara. Kerajaan Allah terus berlangsung. Nah, itu yang saya mau Anda lihat. Kematian orang percaya itu adalah merupakan tanda bahwa dia sudah selesai. Tapi kerajaan Allah terus berlangsung. Jadi sebetulnya poin paling pentingnya apa? Poin paling pentingnya adalah bukan saudara dan saya itu harus hidup terus, enggak. Poin utamanya bukan saudara dan saya juga harus berhasil di dalam rencana-rencana Anda, tidak. Poin utamanya adalah kerajaan Allah terus akan berlangsung. Itu poin utamanya. Makanya ada seorang pendeta yang meninggal dunia, istrinya sedih. Dan waktu istrinya sedih, dia bilang, kenapa ya Tuhan panggil suami saya, padahal kita masih banyak rencana. Kita masih mau ke sini, mau ke situ, kita mau mengabarkan Injil ke sini, kita mau menjangkau suku ini, apa-apa segala macam. Masih banyak rencana. Kenapa Tuhan panggil? Sedih sekali melihat pekerjaan Tuhan yang berhenti. Seolah-olah begitu. Tapi saya mengatakan, kita tetap harus percaya rencana Allah tidak ada yang keliru. Pada saat hamba Tuhan ini mati, seakan-akan rencananya semua tidak terjadi, seakan-akan rencananya semua gagal, seakan-akan Tuhan tidak merestui.
No. Saya bilang, yang pasti Tuhan sudah bilang sama hamba Tuhan ini, tugasmu sudah selesai. Aku panggil kamu pulang. Dan yang lain meneruskan misi kerajaan Allah. Sudah, itu simple sebetulnya. Nah, jadi kalau kita ingat seperti ini, tidak usah bingung. Juga bukan lalu santai-santai. Enggak, orang Kristen selalu diajar kerja keras, lakukan yang terbaik, do your best. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kemudian ada yang mati, berhenti. Enggak apa-apa sebetulnya. Sedih sih sedih. Tapi enggak apa-apanya kenapa? Kita tahu yang sedang berlangsung ini bukan misi kerajaan hamba Tuhan itu. Yang sedang berlangsung ini adalah misi kerajaan Allah. Nah, kalau hamba Tuhan ini membangun kerajaannya, dan kemudian dia mati, kolaps. Kerajaannya juga kolaps. Yaitu habis sudah namanya. Karena yang dia dirikan itu bukan kerajaan Allah. Yang dia bangun bukan kerajaan Allah. Yang dia lakukan bukan misi kerajaan Allah, tapi kerajaan dia sendiri. Begitu dia mati, kerajaannya kolaps. Dan itu sudah terjadi beberapa orang hamba Tuhan yang memang mendirikan kerajaannya. Makanya hati-hati. Ya. Kita ini membangun kerajaan Allah atau membangun kerajaan hamba Tuhan. Dalam hal ini saya percaya benar ya, bahwa Tuhan itu sedang mendidik kita semua, mendidik saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya mau bangun? Kerajaanku atau kerajaan Allah? Orang yang juga bingung dengan Andi Halim. Wah, kalau Andi Halim mati nanti stresnya nggak usah takut. Andi Halim itu orang kecil ya, tidak ada artinya apa-apa. Saya hanya dipakai sementara saja di dunia ini. Setelah itu pasti ada yang meneruskan. Bentuknya tidak tahu, mungkin stres, tidak harus stres yang ngagel, bisa stres yang bukan ngagel. Saya melihat ada beberapa hamba Tuhan yang mulai sadar ajaran reform adalah ajaran yang paling mendekati Alkitab untuk dipertanggungjawabkan dengan benar. Banyak itu sekarang mulai pendeta-pendeta muda itu mulai sadar bahwa reform betul-betul ajaran yang patut diperjuangkan oleh hamba-hamba Tuhan yang peduli dengan kebenaran, yang mengutamakan kebenaran. Bukan hamba-hamba Tuhan yang mau tadi itu mendirikan kerajaannya sendiri. Ya, kita ini mau, Tuhan itu justru mau mendidik saudara dan saya untuk hancur. Kamu dan saya itu harus hancur. Tuhan yang dimuliakan, bukan manusia yang dimuliakan. Makanya saya juga kadang-kadang sedih kalau melihat orang-orang Kristen itu tidak memuliakan Tuhan, tapi memuliakan manusia. Yang dimuliakan bukan Tuhan, tapi hamba Tuhan yang dimuliakan. Kita mengajarkan kepada kita menghormati hamba Tuhan. Tapi bukan mendewakan hamba Tuhan. Kita harus menghargai perjuangan hamba Tuhan. Tapi bukan membuat dia jadi dewa. Membuat dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Itu bahaya besar. Betul. Bahaya besar. Di mana-mana juga seperti itu. Ya, puji Tuhan lah kalau hamba Tuhan itu sadar, saudara-saudara jangan mendewakan saya. Jangan memberalakan saya. Saya akan jatuh.
saya akan tergoda untuk meninggikan diri saya. Karena itu bantulah, jangan mendewakan saya. Nah, kalau hamba Tuhan seperti itu, bagus. Karena dia sadar bahaya paling besar bagi hamba Tuhan adalah tergoda kalau dia yang dipermuliakan. Hamba Tuhan yang dipermuliakan. Khususnya hamba Tuhan yang sukses secara duniawi. Khususnya hamba Tuhan yang bisa menjadi besar secara ukuran duniawi. Gerejanya menjadi mega church. Dia menjadi pemimpin yang satu-satunya yang berhasil dan sukses luar biasa, dikagumi banyak orang. Itu godaannya amat sangat besar. Ya, bersyukurlah kalau jadi hamba Tuhan kecil seperti saya ini. Tapi kadang-kadang hamba Tuhan kecil ini pun bisa sombongnya tidak kalah sama hamba Tuhan yang besar. Karena yang kecil ini mau jadi raja kecil juga. Ya toh? Jangan saudara pikir yang mau jadi raja itu yang besar-besar raja. Yang kecil juga kepengen jadi raja. Ya, kalau itu satunya itu raja di wilayah negara tertentu. Kalau ini raja di kampung. Raja kampungan. Oke, itu sedikit pembahasan. Saya mau lanjut. Ya. Jadi kita sudah bahas ini. Kematian itu dari kutuk menjadi berkat dan bahkan menjadi anugerah Tuhan. Sudah saya tidak usah ulang lagi. Dan ini juga satu ayat yang sudah saya bahas, Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan di sini bukan keuntungan untuk egoku pribadi, tapi keuntungan di sini adalah keuntungan untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan egosentris, tapi teosentris. Keuntungan yang teosentris, bukan antroposentris. Jadi seringkali, wah mati adalah keuntungan, aku enak, hidupku seneng, ya aku sukacita terus, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada sakit penyakit, wah gembira luar biasa. Itu berarti dia orientasinya itu kepada diri terus. Masuk surga itu orientasinya diri seneng, diri bahagia, diri puas, diri sukses, diri wah pokoknya berlimpah-limpah segala macam, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Itu yang dipikir diri terus. Di surga ya masih mikir diri terus. Itu enggak benar. Karena kita masuk surga itu sudah diriku habis. Saya pernah bilang kita itu tenggelam di surga itu. Tenggelam dengan apa? Tenggelam dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Tenggelam dengan kedahsyatan kemuliaan Allah yang luar biasa. Sehingga aku tenggelam. Sudah tidak bisa mikir diri malah. Di surga itu kemungkinan sudah bukan kemungkinan, ya kepastian kita nggak bisa mikir, atau sudah nggak mungkin lagi bisa mikir diri sendiri. Karena melihat kemuliaan Allah yang maha dahsyat. Ya, jadi jangan membawa keegoisan itu ke dalam surga, nggak ada gunanya. Sudah habislah. Ada seorang yang bersaksi, dia orang penting dan orang hebat, konglomerat lah. Lalu dia cerita, waktu saya datang ke pertandingan sepak bola internasional, dan itu sudah final, sangat dahsyat pertandingannya, dan
penontonnya luar biasa seperti lautan. Saya masuk di situ, saya betul-betul merasa kecil luar biasa. Sebelumnya dia merasa besar karena dia konglomerat. Ya, dia di perusahaannya dihormati banyak orang, dipuja-puja, ya. Dia di rumah juga diladeni kayak raja. Ya, apapun yang dia mau, wah, selalu ada asistennya dan sebagainya. Tapi waktu dia masuk di lapangan sepak bola, di pertandingan sepak bola itu, wah, dia bilang aku menjadi tidak ada artinya apa-apa di sini. Ya itu mengingatkan bahwa dia itu jangan kemudian merasa dirinya dia itu terlalu hebat dan terlalu besar. Gak ada apa-apanya kamu itu. Nah, itu baru ketemu lautan manusia ya. Belum nanti ketemu di kerajaan Allah di surga itu dengan kemuliaan Allah yang maha dahsyat itu. Apa enggak tenggelam kamu? Ya tenggelam pasti. Di lautan manusia aja kita tenggelam, apalagi di lautan kemuliaan Allah. Wah, udah habis deh. Oke. Ya. Jadi saya juga sudah kasih tahu ya, ada semacam lingkaran tertutup dari antara hidup dan mati. Ya, Rasul Paulus bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, ini merupakan suatu lingkaran yang tertutup ya, lingkarannya tertutup. Nggak ada lagi celah di dalam lingkaran ini bahwa kalau hidup ya untuk Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Jadi tidak ada kesialan, tidak ada hal yang rugi, hal yang fatal dan sebagainya. Tidak ada hal terkutuk dan sebagainya, tidak ada. Cuma ada dua itu, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, hidup adalah Kristus itu tentunya luas sekali dan penerjemahannya bisa dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ya, hidup itu bagi Kristus. Hidup adalah Kristus, adalah hidup bagi Kristus. Hidup untuk kemuliaan Kristus. Hidup untuk menjalankan amanat agung Kristus. Itu kalau harus mati, ya itu tadi. Semua rencana Allah melalui hidupku telah genap dan aku waktunya pulang. Sadarlah itu. Jangan Anda pikir hidup Anda itu untuk kerajaan Anda. Loh, kalau gitu jadi orang Kristen boleh bisnis nggak Pak? Ya boleh lah. Boleh nggak orang Kristen jadi kaya? Ya boleh. Kenapa? Tidak ada larangan. Orang Kristen boleh kaya atau orang Kristen tidak boleh kaya atau harus miskin atau boleh sehat atau harus sakit. Tidak ada itu larangan kayak gitu. Tidak ada. Yang nggak boleh adalah Anda mendirikan kerajaan Anda sendiri. Yang tidak boleh adalah Anda lupa tujuan hidup Anda itu. Anda diberi hidup oleh Tuhan itu. Dan Anda diselamatkan. Anda di dalam Kristus itu untuk apa? Itu yang Anda jangan lupa. Itu tidak ada pada rumus saya sebelum saya di dalam Kristus. Itu tidak ada hidup seperti ini. Bagi saya hidup itu enjoy. Kita bersenang-senang. Kita nikmati hidup itu. Kita boleh berfoya-foya, kita boleh menikmati hawa nafsu kita. Itulah hidup. Ya, nikmatilah hidup dalam kedaginganmu. Itu semboyan saya sebelum dalam Kristus. Setelah dalam Kristus, ya cuma dua ini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan mau kasih saya kekayaan, saya juga bersyukur. Tapi saya sadar ini pun pinjaman dari Tuhan, ini bukan milik saya. Ini harta sementara, digunakan dengan harus bertanggung jawab.
Pikirkan baik-baik. Jangan disimpan, lalu mau dibawa mati kemana? Kita nyimpen harta boleh, simpen harta artinya simpen untuk bekal yang akan kita gunakan dengan bertanggung jawab. Jangan ngawur-ngawur, semua uang dihambur-hamburkan. Kan ini bukan uang saya, udah dapat uang langsung hamburkan sampai habis, sampai nggak punya uang, sampai hutang-hutang sama orang, itu juga nggak benar. Tidak bertanggung jawab dalam menjadi bendaharanya Tuhan. Oke, ya, ini kebenaran yang penting. Nah, sekali lagi ayat firman Tuhan ini menegaskan saudara dan saya bahwa mati itu bukan sial. Ya, Roma 14 ayat 7 dan 9 sangat menegaskan kebenaran ini. Apa itu hidup dan apa itu mati? Ya, coba kita baca. Tolong ada teman mau bacakan Roma 14 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan, Pak. Ya. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Jadi Roma 14 ayat 7 sampai 9 ini juga ayat yang sangat mengena dalam hidup saya. Sejak saya bertobat sampai hari ini, saya melihat bagaimana ayat ini berbicara dalam hidup saya. Jadi saya baca ayat ini tidak pernah bosan, benar tidak pernah bosan. Dan saya betul-betul merenungkan ayat ini. Sampai hari ini, saya merenungkan terus. Seumur hidup saya merenungkan ini. Ya, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tuh, sudah jelaskan. Tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kalau saudara masih punya pemikiran hidup untuk diri sendiri, Anda itu berarti masih belum jelas. Konsep iman Kristen Anda itu belum jelas. Saya tidak katakan bahwa, wah kita semua, saya ini sudah tidak ada pikiran untuk diri saya. Masih ada, tapi saya sadar hidup saya ini bukan lagi untuk diri saya. Saya sadar. Kalau nafsu untuk diri saya masih ada, karena kita masih punya kedagingan. Tapi untuk tujuan hidup itu sudah seharusnya jelas. Ya, tujuan hidup saya itu tidak untuk diri saya lagi. Karena saya ini bukan milik saya. Saya adalah milik Kristus. Oke, saya ulangi ya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ya, baik hidup, baik mati, tidak untuk diri sendiri. Jadi tidak ada satu inci pun dalam hidup Anda yang hidup dan mati untuk diri sendiri, itu tidak ada. Kalau tadi kan saya bilang ada lingkaran tertutup ya. Di Filipi 1 ayat 21. Ini juga lingkaran tertutup. Di Roma 14 ayat 7 sampai 9. Ini lingkaran tertutup antara hidup dan mati. Ya. Coba renungkan baik-baik. Filipi 1 ayat 21 tadi. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Roma 14 ayat 7, tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Hidup tidak untuk diri sendiri, mati juga tidak untuk diri sendiri. Ayat 8 lebih ditegaskan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan,
Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, adakah sela-sela antara hidup dan mati ini? Adakah celah-celahnya? Enggak ada celahnya. Dikatakan hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mati untuk dirinya sendiri. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, kesimpulannya ayat 8 ini. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Luar biasa kan? Tidak ada celah lagi nih. 1 inci pun tidak ada celah. Hidupmu adalah milikmu. Enggak ada, hidupmu adalah milikmu itu. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sudah. Masih enggak jelas. Saya kira ayat ini sudah enggak perlu ditafsirkan. Wah, latar belakangnya apa filsafat dari Agustinus atau dari mana segala macam. Sudah enggak usah filsafat-filsafatan, dengan ini pun sudah jelas. Ya memang ini selalu dikaitkan dengan zaman dulu itu ada zaman perhambaan. Yang namanya zaman perhambaan itu kalau orang sudah dijual dan dibeli oleh seorang tuan tanah yang kaya, maka hidupnya sudah bukan lagi hidup dirimu sendiri, tidak. Hidupmu sudah menjadi milik tuanmu yang membayar kamu, yang sudah membeli kamu. Kamu bukan hidup untuk dirimu lagi, hidupmu adalah untuk Tuhan, untuk Tuhan yang membeli kamu. Dan Tuhan kita yang membeli kita adalah dengan darah Kristus. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Nah itu. Ya, lalu ditegaskan lagi, ini logiknya ayat 8 ini. Bagaimana bisa hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan itu? Bagaimana logiknya? Logiknya ayat 9 dijawab di ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Ya. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. He is my Lord. He is our Lord. Our God. Dia Allah kita, Tuhan kita. Sudah, kurang apa lagi? Anda masih enggak senang dengan kesimpulan seperti ini bahwa Anda bukan milik Anda. Anda adalah milik Tuhan. Mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Tidak untuk diri sendiri. Tidak ada yang hidup untuk diri sendiri. Tidak ada yang mati untuk diri sendiri. Apakah Anda merenungkan kebenaran ini? Saya bertanya dengan sejujurnya. Benarkah Anda menyadari ini? Jangan lalu saudara pikir yang hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan itu namanya itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pendeta maksudnya. Pendeta, penginjil. Nah itu mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Tapi kalau kita ini kan awam. Kita tidak hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Kita ya punya keluarga, hidupku untuk keluargaku, hidupku untuk anak-anakku, hidupku untuk suami dan istriku, hidupku untuk orang tuaku. Iya toh? Ya enggak bisa toh semua untuk Tuhan. Kan masih ada tanggung jawabku. Ini omongan orang ini. Kalau ngomong kayak gitu, saya yakin orang ini nggak ngerti arti menjadi Kristen. Orang ini tidak mengerti arti pengorbanan Kristus. Orang ini tidak mengerti bagaimana dia bisa diselamatkan oleh karya Kristus di kayu salib. Tidak mengerti.
Karena dia pikir dia masih hidup untuk dirinya sendiri. Oke? Saya harap ini jelas. Saya ngomong kayak gini bukan berarti saya ini sudah hebat loh. Saya sudah wah semua untuk Tuhan semua. Sekali lagi saya bilang, itu kalau tujuan itu sudah pasti jelas. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kedagingan itu masih ada. Itu harus kita akui bahwa kita masih punya kesombongan, kita masih punya kedagingan. Kita bisa tergoda dalam hal-hal masalah seksual atau masalah keuangan, harta, ya, kedudukan, kehormatan. Makanya banyak masih orang Kristen yang tergoda dengan gila-gila itu. Ya, gila harta, gila tahta, gila wanita. Gila apalagi? Hobi-hobi. Banyak gilanya. Itu proses. Tapi kalau tujuan hidupnya jelas, saya bukan milik saya. Itu sudah saya lakukan, saudara, sejak saya bertobat. Pertama kali tahun 78, saya ingat. Nah, waktu tahun 78, saya dicelikkan oleh Tuhan. Kamu sudah menjadi milik Tuhan. Hidupmu sudah menjadi milik Tuhan. Sejak saat itu, saya berkomitmen sampai hari ini, hidupku bukan milikku lagi. Ya toh? Ada nyanyiannya kan? Hidupku bukan milikku lagi. Jadi sebagai orang percaya, bersyukurlah atas kebenaran ini, sehingga bagi orang percaya mati itu bukan hal lagi tadi itu. Waduh, mati itu mengerikan, menakutkan, horor, serem, ketemu setan. Aduh, nggak ada itu. Mati untuk Tuhan kok serem bagaimana? Ya, kecuali saudara hidup untuk diri Anda sendiri, matinya Anda itu memang serem. Kalau Anda hidup untuk diri Anda sendiri, untuk hawa nafsu Anda, untuk harta Anda, kerajaan Anda akan mati dengan sedih. Tapi kalau Anda mati dalam kerajaan Allah, misi kerajaan Allah, aku akan pulang dengan bahagia, dengan sukacita. Karena aku pulang ke rumah Bapa di surga. Rumahku yang sebenarnya adalah bukan di dunia ini. Ada lagu kan? This world is not my home. Ya, itu lagu kadang-kadang disinisi orang. Itu orang sudah niat hidup itu namanya. This world is not my home. Tapi sebetulnya itu benar. Memang this world is not my home. And my home is my father's home. Ya, rumah Bapakku. Oke. Tapi selama aku masih harus hidup, aku juga sadar dunia ini juga bukan milikku. Dunia ini dunia milik Bapakku. Ya. This is my father's world. No, world ini juga my father's world. Home-nya juga my father's home. Nah itu, mari kita berjuang yang benar di dunia ini. Untuk di dunia saya berjuang. Karena dunia ini adalah my father's world. Dan nanti kalau saya mati, saya akan mati dengan bahagia. Karena rumahku adalah rumah Bapa di surga. Puji Tuhan. Jadi apanya yang seharusnya menakutkan bagi saudara dan saya? Biarlah ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua.
Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada teman yang mau share, mau bertanya, mau meresponi, silakan. Malam Pak Andi, Malam Pak Sony, saya mau tanya Pak Andi, silakan Pak Sony. apakah ada korelasi antara keselamatan yang diterima dengan konsep orang-orang mengenai kematian itu? Dalam arti begini, mungkin saat ini Pak Andi kan ya seperti dikatakan tadi bahwa banyak orang mempunyai konsep yang salah mengenai kematian, ketakutan dan sebagainya. Apakah itu ada korelasi dengan keselamatan nanti ketika dia masuk ke dalam surga atau neraka? Mohon penjelasannya, Pak. Iya. Thank you. Kalau masuk surga dan neraka itu kan semuanya sudah dalam kedaulatan Allah. Jadi kita ini nanti sebagai anak Tuhan masuk surga. Keberadaan kita nanti masuk surga itu ya sebetulnya tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita. Karena pikiran kita itu kan tidak ada yang sempurna memang. Ada pikiran yang benar di sini tapi keliru di sana. Ada yang benar di sana, keliru di sini. Jadi pikiran-pikiran kita juga belum sempurna. Dan kalau pikiran kita yang tidak sempurna, apa mempengaruhi kita masuk surga atau enggak? Ya enggak juga. Kita masuk surga atau enggak itu bukan karena pikiran kita. Kita masuk surga atau tidak itu karena anugerah Tuhan. Itu pasti sudah. Karena Kristus yang sudah mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Ya kan? Tapi ini tapinya, itu yang tadi saya katakan. Kalau selama di dunia ini kita terus punya konsep yang keliru terus, kita akan menjalani hidup ini dengan kerugian yang besar. Karena kita salah konsep terus, misalnya itu keselamatan yang tidak pasti. Saya ini pasti selamat apa enggak ya? Wah, enggak tahu ya. Moga-moga aja kita ini. Berarti kalau sudah pakai moga-moga begitu ya berarti kita ini selama menjalani hidup ini enggak ada kepastian. Tapi kalau kita memang sudah ditetapkan Allah ya pasti selamat. Pikiran kita apapun ya tetap selamat. Tetapi saya yakin orang yang sudah dipilih Allah akan dituntun untuk mempunyai pengertian menuju pada kebenaran demi kebenaran. Saya percaya itu, 100% saya percaya bahwa orang yang dituntun oleh Roh Kudus tidak akan dibiarkan tersesat. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan dibiarkan punya pengertian-pengertian yang menyesatkan dia. Itu saya percaya. Tuhan Roh Kudus akan diutus untuk mengingatkan, menegur, menginsyafkan, mengoreksi, ya bahkan kalau perlu menghajar orang yang keras kepala supaya dia kembali ke jalan yang benar. Nah, itu saya percaya benar. Ya, seperti itu Pak Sony kira-kira. Pak Andi. Makasih Pak Andi. Ya, terima kasih. Pak Gigi silakan. Ya Pak Andi, saya pernah dengar ya di Bali, ada seseorang waktu khotbah, orang ini ada nama. Dia bilang gini, justru orang yang sok beriman, yakin pasti masuk surga, itu yang bisa binasa. Justru yang ragu-ragu, itu nanti yang bisa masuk surga. Lalu saya tanya hamba Tuhan yang lain, dari Jakarta waktu datang saya tanya, apakah betul di Jakarta ada yang ngomong begini-gini? Oh ya, lagi musim gitu. Ada. Yang ragu-ragu itu yang diselamatkan. Yang yakin yo itu nggak selamat. Waduh. Tapi saya nggak goncang, saya tetap harus yakin dong. Ya itu aja, Pak Andi. Iya. Terima kasih. Pak Keki, Pak Sony. Ya. Ini saya nih orang Somong juga, ya. Saya kan kalau Pak Andi kan tadi jadi raja. Kalau saya udah jadi anak raja nih Pak. Saya kan anak raja gemuk ya. Kalau Pak Andi kan kurus. Karena yang kerja Pak Andi, saya kan hanya mendengarkan ini dengan iman dan saya percaya penuh dengan iman. Saya sombong. Saya pasti merasa
ini nanti yang koreksi kan Pak Andi ya. Saya pasti masuk dengan iman, saya percaya karena dengan firman Tuhan, dengan iman percaya dan kita melakukannya. Ya udah, dengan iman aja, dengan iman kepada Kristus. Apa yang difirmankan di kitab suci, ya kita patuhi aja, taat aja. Saya percaya itu. Ya, nanti Pak Andi yang jawab. Jadi Saya begini banyak ya, salah. proses keselamatan yang daripada Tuhan itu ada prosesnya. Jadi kalau tadi dikatakan orang yang ragu-ragu itu yang selamat, yang merasa yakin itu malah nggak selamat, itu juga tidak salah 100%. Karena ada orang yang yakin selamat tapi ternyata nggak selamat. Yaitu Matius 7 ayat 22-23. Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Nah, berarti ada orang yang merasa dirinya selamat ya, tapi ternyata nggak selamat. Lalu bagaimana dengan orang yang merasa dirinya nggak selamat atau ragu-ragu terus? Apakah dia juga mungkin selamat? Saya katakan mungkin. Karena memang keselamatan itu tidak bergantung kepada keyakinan kita kok. Anda yakin atau Anda tidak yakin kalau Tuhan sudah menetapkan Anda selamat, ya selamat. Meskipun Anda tidak yakin atau Anda ragu-ragu. Atau Anda diajarkan doktrin yang keliru. Nah, cuma itu yang tadi saya bilang. Cuma itu kerugian besar. Kalau kita sebagai anak Tuhan, lalu kita itu diajar doktrin yang salah. Sebetulnya spiritnya begini. Spiritnya itu bukan, saya selamat, saya selamat, saya selamat. Bukan gitu, itu salah, itu spirit kayak gitu itu. Spiritnya adalah saya itu enggak layak untuk diselamatkan. Itu spiritnya. Saya itu enggak pantas untuk diselamatkan. Saya ini orang bobrok, saya orang tidak layak. Saya orang yang patut dibinasakan. Tapi ada tapinya. Tuhan mengasihi saya. Dan Tuhan mau mati bagi saya, menebus saya orang yang tidak layak ini. Dan diberi anugerah keselamatan. Jadi keselamatan itu memang bukan buat sombong-sombongan. Gua selamat. Lu mau apa? Itu orang apa itu jangan-jangan gua selamat itu dia cuma GR aja. Aku itu sama kamu sama-sama enggak layak untuk diselamatkan. Sama-sama tidak pantas untuk diselamatkan. Tapi kalau Tuhan mau menyelamatkan aku itu bukan karena kebaikanku, itu semata-mata karena kasih karunia-Nya. Only by grace. Ya sudah, maka aku mensyukuri. Aku mensyukuri, maka hidupku akan penuh dengan ucapan syukur, bukan penuh dengan kesombongan. Salah lagi kalau ya aku memang nggak layak, tapi Tuhan ternyata menyelamatkan aku. Nah, ternyata boleh juga ya aku ini ya. Tuhan mau menyelamatkan aku ya. Akhirnya jadi sombong. Ya nggak benar itu, reaksi yang salah. Reaksi yang benar itu adalah aku yang nggak layak sampai Tuhan menyelamatkan aku. Aku penuh dengan ucapan syukur untuk rindu memuliakan Dia. Lalu bukan dengan sombong-sombongan atau menggoblok-goblokkan orang. Goblok lu, gitu aja nggak mau percaya sama Tuhan. Gua iki lu iso percaya. Nah, kita bisa percaya aja itu anugerah Tuhan. Kita bisa percaya itu bukan kehebatan kita, bukan keluar biasaan kita,
only by grace. Anugerah Tuhan. Pak Andi, Ya. Pak Kiai. jadi saya mendengarkan mantan istri saya, saya dengarkan di Zoom 95 orang yang mendengarnya. Bukan khotbah dia. Dia itu nubuatan, satu persatu dipanggil namanya, di nubuatan, begini, atas nama Tuhan Yesus. Atas nama Tuhan Yesus. Berarti bisa-bisa kalau dia dapat anugerah, mungkin dia bisa selamat kalau gitu. Dia sendiri tidak yakin masuk surga. Gitu. Kira-kira begitu. Kalau begini Pak, orang selamat sama nggak selamat itu ya memang semua anugerah Tuhan. Tapi paling tidak juga ada yang namanya tanda-tanda keselamatan. Ya, jadi tidak membabi buta sama sekali. Kita itu juga kadang-kadang menjadi kalau tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kalau tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nggak benar juga. Saya tidak setuju kalau dikatakan biarpun orang itu hari seharinya menghujat Allah terus atau mengajarkan ajaran yang membuat orang menjauh dari Alkitab. Itulah tanda keselamatan bagi dia, itu nggak mungkin. Ya, bagi saya orang yang memiliki tanda keselamatan adalah paling tidak ada pertumbuhan progresif hari demi hari makin mendekati kitab suci. Seperti yang tadi saya bilang, orang yang diselamatkan tidak mungkin makin lama makin sombong. Lalu membangga-banggakan keselamatannya, lalu menghina orang lain yang tidak mau menerima keselamatan dan merendahkan orang itu dan sebagainya. Itu tidak mungkin. Orang yang diselamatkan karena anugerah Allah sadar dia sebetulnya tidak layak. Dia tidak lebih baik dari orang lain. Dan dia tidak mungkin menghina orang lain yang belum mau menerima Yesus. Karena dia sadar, aku sampai bisa menerima Yesus itu bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku. Semata-mata only by grace. Gitu loh. Jadi itu tanda keselamatannya itu ada. Bukan terus tambah arogan, tambah membanggakan diri, lalu mendirikan kerajaannya dia sendiri. Ya, lalu mengajarkan hal-hal yang sesat yang membawa orang justru makin jauh dari Alkitab. Itulah tanda keselamatan yang tidak mungkin. Nah itu Pak. Jadi saya juga tidak berani menghakimi mantannya Pak Keki ini bagaimana karena saya juga baru dengar dari Pak Keki tentang dia. Dia yang sebenarnya bagaimana di hadapan Tuhan, bagaimana pergumulan dia di hadapan Tuhan, I don't know semuanya, jadi saya tidak bisa menilai. Tapi paling tidak orang yang diselamatkan itu ada tanda-tanda keselamatan atau buah keselamatan atau buah Roh Kudus. Nah itu Alkitab yang mengatakan. Ya itu mantan saya, anak saya nomor 1 kan reform. Wah, cerita sama saya ditegur dengan jelas. Mami sesat. Mami harus bertobat. Menipu orang atas nama Tuhan Yesus. Nubuatan yang tidak ada. Yang ngawur. Wah, anak saya berani. Iya disikat. Oh, aliranmu dewe. Aliranmu itu gak percaya Roh Kudus. Kasihan, anak kasihan. Ya, kita doakanlah ya. Ya, hanya bisa doa aja. Kita doakan. Oke, teman, ada yang lain? Silakan. Ada yang mau menanggapi, mau sharing, pergumulan? Silakan. Ini kalau dikasih kesempatan, sepi. Nanti kalau sudah tidak ada kesempatan, rame. Rebutan. Sudah kehabisan pertanyaan ya mungkin ya. Jadi penekanan saya tadi adalah
hidup bagi Kristus dan mati bagi Kristus. Jadi mati bagi Kristus itu sebetulnya suatu sikap tanda petik ya, semacam kepahlawanan. Misalnya orang bilang, ya, wah, pahlawan kita siap mati bagi negara Indonesia. Nah, itu kan mati bagi negara, siap mati bagi negara. Itu kepahlawanan. Nah, kita mati bagi Kristus, itu maksudnya itu ya itu tadi, aku berjuang dalam hidup sampai detik kematian. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati juga bagi Kristus. Hidup bagi Kristus, mati juga bagi Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya udah, itu yang kita perjuangkan. Saya betul-betul sampai hari ini, ya saya kira semua dari kita ya, semua dari kita sampai hari ini kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi sewaktu-waktu bisa mati. Kita harus siap itu. Saya nggak tahu teman kita Elia. Malam Pak Andi. Bagaimana? Ya Pak Heru, silakan. Ya, statement yang barusan Pak Andi sampaikan, hidup untuk Kristus, mati keuntungan bagiku, itu tadi juga sempat viral pada saat pernyataan Basuki Cahayapurnama ya, Pak Ahok ini ketika menghadapi sidang dan sebelumnya dan ketika menghadapi sidang dan selanjutnya. Jadi istilah dia yang seringkali Gusti mboten nate sari ya, Tuhan tidak pernah tidur. Jadi orang-orang tentang dia itu, dia menyatakan diri bahwa hidupnya itu untuk Kristus benar-benar, sehingga sebagai saat ini kita bisa melihat perjuangan dia. Dan yang tadi yang jadi satu klarifikasi idenya Pak Ahok tadi itu, hidup untuk Kristus, mati keuntungan, itu dia berani membuat statement seperti itu karena hidupnya untuk Kristus, sehingga sekalipun saya masuk penjara, sekalipun saya di segala macam, dia tidak takut gitu loh Pak Andi. Jadi dia bangga nanti ketika dia mati itu menjadi satu keuntungan, satu kebahagiaan, sesuatu yang tidak mengerikan, yang seperti tadi penjelasan Pak Andi di muka ya. Jadi bukan suatu kekalahan, bukan, tapi itu satu kebanggaan dia bahwa dia sudah berjuang sedemikian rupa, dia hidupnya memang benar 100% bahkan more ya, itu untuk Kristus. Nah itu Pak Andi bagaimana? Tadi saya juga berulang kali lagi berpikir, ini pernah beberapa kali pernyataan itu untuk selain dari Paulus ya, tapi dari orang Indonesia ini, maksudnya dari tokoh yang saat ini sedang sementara viral ini, dari Pak Ahok. Terima kasih Pak Andi, itu yang jadi ya. saya. Baik Pak Heru. Dalam hal ini saya tidak berani menilai manusia yang sekarang. Ya maaf, saya juga bukan pembela membabi buta untuk Ahok. Apakah Ahok dalam berkata seperti itu benar-benar memahami, benar-benar murni, benar-benar dia mengucapkan itu dengan kesadaran yang sesungguhnya? I don't know. Jadi menurut saya lebih baik kita tidak menilai orang. Saya nggak tahu Ahok itu pergumulan sebenarnya bagaimana, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu bagaimana dia menceraikan istrinya. Ya, alasannya apa? Sudah saya memang pernah dengar kaset-kaset apa katanya yang dia sama istrinya apa direkam dan sebagainya. Saya juga dengar semua, tapi saya tidak mau menjadi hakim
atas hidupnya Pak, I don't know. Saya juga nggak ngerti. Kalau dia betul-betul mengatakan itu murni, saya juga happy. Kalau nggak murni, saya juga tahu manusia tidak ada yang bisa diandalkan. Saya kalau melihat pemimpin-pemimpin hebat di dunia ini, ya satu pelajaran yang dapat saya pelajari, yaitu manusia tidak ada yang bisa diandalkan. Dan memang Tuhan mau mengajar saudara dan saya untuk tidak mengandalkan manusia. Ya toh, termasuk mengandalkan diri kita sendiri. Kalau saya mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat diandalkan, termasuk saya, saudara juga jangan mengandalkan saya. Karena apa? Karena yang bisa diandalkan itu cuma Tuhan, bukan manusia. Sudah, itu pelajarannya. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Ya bagus, saya hormati Pak Jokowi. Ya, tapi tetap Tuhan yang nomor satu. Ya toh, yang nomor satu siapa? Pak Jokowi apa Tuhan? Ya Tuhanlah. Tuhan yang memberi anugerah kepada Pak Jokowi. Kalau sampai dia bisa menjadi pemimpin yang baik, jujur dan benar, menurut penilaian manusia. Penilaian Tuhan, I don't know. Siapa yang tahu bagaimana Tuhan menilai Pak Jokowi? Ya, I don't know. Itu kan haknya Tuhan. Ya. Siapa yang berhak menilai Ahok? Ya Tuhan juga. Nah, jadi dalam hal ini saya hanya berdoa semoga para pemimpin ini mendapat hikmat bijaksana surgawi untuk memimpin negara ini dengan baik dan benar. Mengenai pemimpin ini bagaimana, keadaan dia sesungguhnya bagaimana, bagaimana hubungannya dengan Tuhan bagaimana, I don't know semuanya. Kecuali mungkin saya pernah berbincang-bincang sama Ahok, sharing pribadi. Dia menceritakan pergumulan dia, bagaimana di hadapan Tuhan, bagaimana hatinya, kehancuran dirinya, dan sebagainya. Nah, itu lain lagi. Saya tidak pernah ngomong satu patah kata pun ketemu Ahok, tidak pernah. Ketemu sih pernah, tapi ngobrol-ngobrol tidak pernah sama sekali. Jadi saya tidak bisa menilai. Demikian, saudara-saudara. Terima kasih Pak Andi. Ya, Pak Heru. Pak Andi. Pak Andi, Ya, Pak Aryo. berhubung keselamatan itu sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan sakar PDW, maka sudah kita tidak bisa ikut apa-apa. Sekalipun kita sudah menyelidiki seseorang, kita sudah wawancara panjang lebar, karena yang tentunya ternyata Tuhan sendiri. Kita hanya tahu besaran-besarannya kurang lebih gini, gitu. Terus di samping itu manusia begitu complicated, luar biasa. Itu besaran-besaran yang goyang terus. Tapi ya itu sulit sekali. Jadi keputusannya cuma pada Tuhan kok. Jadi sudah, kita tidak usah bicarakan apa-apa, saya kira. Iya, setuju Pak. Memang penekanan saya tadi, ya semua dalam aturan Tuhan. Tapi makanya juga jangan sebaliknya, kita lalu menentukan orang, ini pasti binasa. Ini pasti masuk surga, ya I don't know juga sih. Kita berharap dia betul-betul diterima Tuhan. Ya, kalau kita menguburkan orang mati, ya kalau orang mati ini betul-betul anak Tuhan, ya pasti dia diterima Tuhan. Poinnya di situ.
Kalau dia memang anak Tuhan sejati, pasti Tuhan menerima. Tapi Manusia pinter banget kok bersandiwara. Luar ya, biasa sulitnya kok kita untuk tahu. Intinya kelemahan kita adalah kita tidak bisa melihat ke dalam hati. Hanya iya. Tuhan saja. Ya sudah gampang banget delikna wis. Buat dia mau menyembunyikan terhadap kita mudah sekali. Iya. Jadi repot wis. Ya. Ya sudah. Setuju Pak Rio. Ya sudah, kita istilahnya gini loh, kita itu kita juga jangan terlalu ini ya, maksudnya akhirnya kita jadi orang curigation terus itu. Wah, ini selamat gak orang ini ya? Wah, orang ini masuk neraka apa enggak? Kalau kita terus-terusan seperti itu, kita jadi orang yang curigation terus gitu loh. Maksudnya Lebih bermanfaat kita melihat ke diri sendiri timbangnya kita ngukuri orang lain. Ya, Kita jadi, sendiri mungkin nggak patek bisa juga loh. Kita ini diri sendiri pun masih bisa disembunyikan juga. Repot. oh ya, kalau disembunyikan Repot. pasti banyak Pak. Lah ya Sembunyinya kita itu, Pak. sendiri, maksudnya kita sendiri bisa menyembunyikan diri sendiri untuk kita loh maksudnya. Bayang loh, nggak ruwetnya manusia itu. Ya, jadi gini maksud saya itu, ya sudah kita jalani aja dengan iman kita. Maksudnya begini loh, kalau orang itu ada di hadapan kita, misalnya jemaat saya sendiri, saya kan juga gembala sidang dulu ya kan, lalu saya menggembalakan, lalu jemaat yang digembalakan ini kan ada yang bertobat, ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya toh, ada yang mau dibaptis dan sebagainya. Ya udah, saya akan melayani, saya juga akan menyambut mereka, ya sebagai orang yang beriman kan. Masa saya menyambut mereka sebagai orang yang tidak beriman? Ya, karena mereka sudah mengaku percaya, mereka sudah mau dibaptis, mereka sudah mau sidi, dan sebagainya. Ya, saya menyambut mereka sebagai saudara seiman. Tapi apakah mereka benar-benar 100% orang Kristen sejati? Itu yang saya nggak tahu. Cuma saya itu, ya istilahnya, ya sudah, apa yang saya lihat, dia sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, dia adalah anak Tuhan, ya saya menerima dia sebagai saudara seiman. Kan saya tidak mungkin yang bilang sama jemaat saya, saudara saya nggak tahu saudara itu Kristen apa nggak Kristen, jadi kita belum tentu saudara loh ya. Jadi saya juga meskipun membaptis Anda belum tentu selamat, saya juga mencurigai Anda, atau saya tidak mau yakin Anda itu masuk surga apa enggak. Saya juga nggak mau tahu, ya Anda semua ini belum tentu saudaraku. Ya enggak bisa juga ngomong kayak gitu. Wah, kalau kayak gitu, saya enggak bisa ngangkat orang jadi pengurus gereja. Iya kan? Nah, coba sekarang yang diangkat jadi pengurus gereja yang mana? Menurut Pak Aryo. Ya, betul. Kok lagi kita melihat orang lain, kita melihat diri sendiri saja kita mungkin tidak jelas. Jadi itu dibuktikan, buktinya adalah kita takut mati, Pak. Itu menunjukkan kita takut mati, itu artinya kita tidak yakin dengan diri kita. Ya, enggak. Itu nanti, wah itu soal keyakinan keselamatan sudah pernah saya bahas, Pak. Tapi maksud saya ini tadi, bahwa kalau saya tidak yakin orang lain, saya tidak bisa mengangkat orang lain jadi pengurus gereja. Saya tidak bisa mengangkat orang jadi aktivis, ya melayani, jadi liturgis, ya menjadi pianis dan sebagainya. Tidak bisa saya, karena saya tidak tahu mereka yang sesungguhnya. Ya bagaimana sekarang? Ya akhirnya kan mau tidak mau ya sudah, saya jalani apa yang saya mampu melihat, gitu aja. Udah. Seperti Imam Eli, Pak. Imam Eli jelas jelek, tapi dia bisa memimpin seorang Samuel jadi besar.
Apakah dia yang berhasil memimpin Samuel? Ya paling tidak dia diangkat Tuhan untuk posisi itu. Ya, tapi kelihatannya Imam Eli justru juga dibuka oleh Alkitab kalau dia gagal. Justru Samuel diajari untuk tidak mencontoh Eli. Tidak Sebaliknya, mencontoh Pak, Imam Eli. semua pemimpin-pemimpin yang ada di Alkitab itu, semua mungkin 99,9%. Tidak ada satu yang bisa memimpin anaknya. Nah, gue. Iya. Mateng gue. Persentasenya Memang. besar sekali loh, Pak. 99% tuh. Memang benar. Makanya Mateng saya, gue. Padahal dia diangkat Tuhan. Ya. makanya berarti yang diangkat Tuhan itu bukan orang yang layak, Pak. Iya. Yang diangkat Iya. orang, yang diangkat Tuhan itu orang yang nggak layak memang. Oke, sudah jam 9 lebih ternyata. Tidak terasa. Demikian teman-teman. Kita sudah berdiskusi cukup panjang lebar. Ya, intinya beginilah. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Jadi tidak ada mati itu sial, itu tidak ada. Mati itu negatif, jelek tidak ada. Bagi orang percaya loh ya. Bagi orang percaya, hidupku hanya milik Tuhan, dan aku kalau harus hidup untuk Tuhan, dan mati pun untuk Tuhan. Oke, kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang siap hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Berperang dalam perang rohani. Nah, saya teringat dengan lagu Laskar Kristen Maju. Ya, Laskar Kristen maju, masuklah perang. Ya, oke. Biarlah kita berjuang di dunia ini. Dan kalau kita sudah selesai tugasnya, kita semua pulang ke rumah Bapak. Puji Tuhan, saya minta satu orang berdoa. Siapa yang mau berdoa buat kita, saya tidak usah nunjuk sekarang. Silakan siapa saja yang mau berdoa. Bisa. Ya, Pak. Ya, silakan Ibu Dor. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Ya. Kami boleh bersyukur karena malam hari ini kami diingatkan Tuhan kembali bahwa baik hidup maupun mati, semuanya untuk Tuhan. Ya. Namun realita di dalam kehidupan kami, baik orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya, kami memiliki kesamaan, yaitu kadang-kadang kami mengabaikan kehidupan kami ini untuk Tuhan. Ya. Kami berbuat seolah-olah hidup kami ini milik kami sendiri, dan kami menyandarkan diri kami bukan kepada Tuhan, mempekerjakan diri kami bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kami, untuk dunia ini, dan untuk hal-hal yang mungkin memalukan Tuhan. Ya. Kami belajar, kami mengingat bahwa Tuhan mendidik kami untuk kembali melihat diri kami, betapa perlunya kami sadar, sungguh-sungguh sadar bahwa kami hidup untuk Tuhan. Ya. Dari ujung kaki kami sampai kepada ujung rambut kami, kiranya semua itu kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya Allah, terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kami mau berharap pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, agar Tuhan memegang seluruh hidup kami untuk kemuliaan Tuhan, Ya. untuk hormat bagi Tuhan. Kalau Tuhan sekiranya melepaskan kami sedetik saja,
Bapa, tentu kami akan hidup semena-mena dengan pemberian Tuhan yang ada pada kami. Tolong kami, Ya. mampukan kami, agar kami sanggup untuk mengingat firman-Mu ini ketika kami melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kami boleh bersukacita karena kami telah melakukan itu bagi Tuhan di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ya. Mampukan kami untuk memuliakan Tuhan, baik hidup kami maupun sampai kepada panggilan kami kelak ke surga nanti. Terima kasih, berkati anak-Mu, Bapak Pendeta Andi Halim yang telah menolong kami, mengingatkan kami, menggembalakan kami. Kami berdoa, teruslah tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu, agar dengan hikmat yang datang dari Tuhan, hamba-Mu boleh menggembalakan kami dengan penuh hikmat itu, lalu kami bersama-sama menjalankan firman Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin.